Bayangkan, demi 100 juta rupiah per bulan, seorang gadis rela dinikahi pria asing dari Afrika yang baru ia kenal sebulan. Tapi siapa sangka, malam pertama justru mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kisah nyata dan penuh kejutan seperti ini, hanya ada di channel ini. Namaku Ratna. Usia 24 tahun, tinggal di pinggiran Jakarta, dan baru saja kehilangan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga karena ibu majikan pindah ke luar kota. Saat itu, tabunganku sudah menipis, dan adik di kampung butuh biaya sekolah. Satu hari, ada panggilan dari agen tenaga kerja. Katanya, ada seorang pengusaha dari Afrika yang butuh istri, bukan sekadar pekerja. Dia akan bayar 100 juta per bulan, asalkan bersedia menikah secara sah, tinggal di rumahnya, dan setia. Awalnya kupikir ini gila. Tapi entah kenapa, bayangan uang sebanyak itu terus menghantuiku. Untuk keluarga, untuk masa depan, aku mulai goyah. Namanya Amadou, dari Senegal. Tubuhnya tinggi besar, kulit legam pekat, matanya dalam dan tegas. Tapi yang paling mengejutkanku, dia fasih bahasa Indonesia. Katanya dia sudah 5 tahun tinggal di Jakarta, punya bisnis ekspor-impor. Kami bertemu di sebuah restoran mewah. Dia sopan, bahkan terlalu sopan untuk ukuran pria asing. Tapi yang membuatku ragu, tatapan matanya terlalu tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Saat hendak pulang, dia hanya berkata satu kalimat pelan di telingaku, "Kalau kau terima, kau bukan cuma akan hidup mewah, tapi juga selamat." Aku diam terpaku. Selamat dari apa? Tak sampai seminggu, aku menyerah pada tawaran itu. Pikirku, selama ini aku hidup miskin, dihina, ditinggal mantan karena tak punya apa-apa. Sekarang Allah kirim jalan, meskipun asing dan menakutkan. Pernikahan digelar sederhana tapi rapi. Tanpa keluarga. Hanya penghulu, saksi, dan Amadou yang diam seperti batu. Setelah ijab kabul, aku diberikan sebuah kotak kecil. Isinya, kunci kamar, kartu ATM, dan selembar surat bertuliskan, "Jangan buka pintu di lantai 3. Aku mengernyit. Rumahnya hanya 2 lantai, bukan 3. Malam itu, aku mengenakan baju tidur sutra yang dibelikan pembantunya. Jantungku deg-degan. Tapi bukan karena cinta. Tapi karena takut. Rumah ini terlalu besar. Terlalu sunyi. Dan terlalu dingin meski tak ada AC. Amadou masuk ke kamar dengan tatapan datar. Tidak menyentuhku. Tidak bicara. Hanya duduk di pojok, menatapku lama. Lalu dia berbisik, "Aku akan tidur di sofa malam ini. Tapi jangan sekali-kali keluar kamar setelah jam 12. Aku tak bisa tidur. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar langkah berat, seperti rantai diseret. Disusul suara perempuan mengerang. Aku menahan napas. Tapi rasa penasaran membuatku berdiri, dan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi samar-samar, kulihat ada bayangan wanita tanpa kepala melintas ke arah tangga. Paginya, aku pura-pura tidak tahu. Tapi pikiranku terus dihantui suara semalam. Saat Amadou keluar rumah, aku beranikan diri menjelajah rumah. Kubiarkan langkah kakiku menuntunku ke ujung lorong, dan kutemukan satu pintu kayu tua dengan tulisan pudar, "Jangan buka." Tapi kuncinya sama seperti di kotak semalam. Perlahan, kubuka. Lantai itu gelap, penuh debu, dan dindingnya dipenuhi foto-foto wanita.
semuanya mengenakan baju pengantin. Dan semuanya, wajahnya dicoret silang merah. Kualihkan pandangan, dan melihat gaun pengantin putih yang menggantung sendiri di pojok ruangan, berlumuran darah kering. Sore harinya, aku hadapkan Amadou. Aku gemetar, tapi tekadku bulat. Dia tak terkejut. Hanya duduk diam, lalu mulai bercerita. Aku dikutuk, Ratna. Setiap perempuan yang kucintai, mati di malam pertama. Kutukan dari wanita yang dulu aku khianati di tanahku sendiri. Tapi kau berbeda. Sejak awal, hatiku tak ingin menyakitimu. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusia dalam dirinya. Tapi ketakutanku belum hilang. Dia memintaku satu hal, bertahan 1 bulan saja. Jika berhasil melewati malam ke-30, kutukan akan patah. Dan malam demi malam, aku berdoa, menangis, berharap bisa bertahan hidup. Malam terakhir, aku membaca ayat-ayat Allah, menggenggam tasbih, dan mengunci semua pintu. Tapi saat jarum jam menunjukkan pukul 12, listrik padam. Pintu kamarku terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri bayangan wanita tinggi besar dengan kepala menggantung di tangan. Darah menetes ke lantai. Aku membacakan ayat kursi sekuat-kuatnya. Tapi makhluk itu tetap masuk, sampai cahaya kilat menyambar dari luar jendela. Amadou datang, tubuhnya terbakar api, namun wajahnya tenang. Ini akhirnya. Makhluk itu menjerit lalu hilang dalam asap hitam. Amadou jatuh tak sadarkan diri. Esok paginya, dia bangun, tubuhnya penuh luka, tapi kutukannya hilang. Rumah itu bersih, tak ada lagi suara, tak ada lagi bayangan. Dan sejak malam itu, uang 100 juta per bulan tak lagi berarti dibandingkan nyawaku yang selamat. Kisah Ratna bukan hanya tentang uang dan pernikahan, tapi tentang keberanian, ketulusan, dan ujian batin yang jauh lebih besar dari sekadar kemewahan dunia. Kadang, hidup memberikan kita pilihan yang terlihat indah di luar, tapi menyimpan ujian yang sangat dalam. Uang bukan segalanya, dan tidak semua kemewahan membawa kebahagiaan. Dalam kasus Ratna, 100 juta per bulan terdengar seperti mimpi, tapi nyawanya nyaris menjadi taruhannya. Allah menguji kita bukan hanya dengan kemiskinan, tapi juga dengan kekayaan, rasa takut, dan rasa penasaran. Ketika Ratna menuruti rasa ingin tahunya, ia nyaris kehilangan segalanya. Tapi ketika ia kembali pada doa, zikir, dan keyakinan bahwa hanya Allah pelindung sejati, justru dari situlah keselamatan datang. Amadou yang tampak menakutkan ternyata juga manusia yang terluka. Terkadang, orang yang terlihat kasar menyimpan kesedihan yang tak pernah diceritakan. Dan kutukan hanyalah simbol dari dosa masa lalu yang belum diselesaikan. Hanya dengan taubat, keberanian, dan cinta yang tulus, semua bisa berubah. Jika hari ini kamu merasa hidupmu gelap, penuh tanda tanya, atau seperti dihantui masa lalu, ingatlah, selama kamu masih berdoa dan percaya pada pertolongan Allah, tak ada malam yang tak bisa dilewati. Karena bahkan kutukan pun akan hilang, jika kamu bertahan dan berserah. Kalau kisah ini membuat kamu merenung, merasa terhubung, atau membuka hati, jangan lupa klik subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kami tak hanya bercerita, tapi menyentuh hati lewat kisah nyata, misteri kehidupan, dan pelajaran yang bisa kamu bawa pulang. Aktifkan juga loncengnya, agar kamu jadi yang pertama mendengar kisah penuh hikmah berikutnya. Ingat, satu klik, satu dukungan, bisa membuat kami terus berbagi cerita yang bermakna.